Ba'da, waro'a, qabla, dan yang seperti itu ya, kalimat-kalimat yang memiliki makna dzaraf secara khusus itu ya, contohnya ba'da di sini, ini dia adalah kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. Kali ini masuk ke ayat 64, melanjutkan apa yang dilakukan Bani Israel. Masih berkutat tentang Bani Israel, berarti ini pelajarannya sangat banyak, sangat besar untuk bisa benar-benar kita pahami. Jangan sampai Allah sudah menyajikan surat Al-Baqarah yang begitu panjangnya dengan sangat detail peringatan-peringatannya, jangan sampai hanya sambil lalu tidak kita pahami. Maka mari kita melanjutkan tadabbur kita di surat Al-Baqarah ayat ke-64 terkait dengan respon Bani Israel atas perintah Allah. Kemarin mereka diperintah oleh Allah, khudzu ma atainakum biquwwah, ambil itu dengan teguh, kemudian wadhkuru ma fihi, ingat apa yang ada di dalamnya. Bagaimana respon mereka? Kita akan lihat di ayat ke-64 ini. Tapi sebelumnya, untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, ini adalah mushaf satu-satunya untuk saat ini yang dilengkapi dengan analisa kata per kata. Jadi kalau isim, fi'il, dan huruf itu warnanya sudah dibedakan. Biasanya mushaf yang ada di pasaran ini membedakan warna ayat dengan tajwidnya. Dalam mushaf ini warna ayat dibedakan sesuai dengan jenis kalimatnya. Isim itu warnanya biru, kemudian fi'il warnanya hijau, dan huruf warnanya merah. Sudah dibedakan sedemikian rupa. Kemudian terjemahnya benar-benar per ayat, dan kemudian untuk kedudukan masing-masing kata juga dijelaskan secara detail. Semoga mempermudah kita untuk memahami makna dari ayat per ayat yang telah disajikan Allah di Al-Quran ini. Baik, mari kita lanjutkan Ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Baik, kita naikkan sedikit. Summa tawallaitum, kemudian berpaling siapa kalian. Mim ba'di dzalika, ini ada sedikit salah, harusnya ini tidak ada merah. Jadi garis merah ini Sobat Fuadi ini adalah berfungsi bahwa membacanya selesai. Lah ini ba'di ini masih diidhofahkan ke dzalika. Berarti harusnya di sini tidak ada tanda merahnya ini. Harusnya dia hitam seperti ini. Ini berarti belum selesai. Tapi ini mohon maaf dari proses editingnya kurang tepat sedikit. Harusnya ini masih berwarna hitam. Di warna merah ini menunjukkan kita berhenti. Contohnya seperti ini. Summa tawallaitum, berhenti sampai di sini. Ini harusnya belum berhenti karena bim ba'di ini nanti diidhofahkan kepada dzalika. Jadi ini harusnya mohon maaf, harusnya ini masih hitam. Summa tawallaitum, kemudian berpaling siapa kalian mim ba'di dzalika, setelah itu. Falaula fadlullahi, maka sekiranya tidaklah karunia Allah itu ada. Nah, ini harusnya mohon maaf sekali ini ya, terkait garis ini memang cukup rumit juga kita membuatnya. Ini harusnya merahnya di sebelah sini. Mohon maaf, ini kita koreksi. Merahnya harusnya di sebelah sini ya, di sebelah sini. Jadi ini khobarnya ini posisinya di sini ya. Posisinya di dalamnya ini. Jadi cara membacanya seperti ini. Falaula fadlullahi, maka sekiranya tidaklah bahwa karunia Allah itu ada alaikum pada kalian. Nah, harusnya seperti itu. Wa rahmatuhu, dan juga rahmatnya Allah. Lakuntum, maka sungguh ada siapa kalian adalah minal khasirina,
termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Harusnya tadi yang di atas tidak ada merahnya, sama seperti ini. Untuk sobat Fuadi yang sudah memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, ini mungkin bisa diberikan catatan ya. Jadi biar nanti kalau pas tadarus biar bisa dipahami yang kami maksud sebenarnya. Ini cetakan pertama ini ada, tapi tidak banyak ya, seperti ini tidak banyak ya, paling tidak sampai 5% insyaallah ya, dari keseluruhan 30 juz insyaallah tidak sampai 5%. Semoga dimaklumi karena ini yang pertama, dan semoga nanti kita dimudahkan untuk bisa menyempurnakan lagi. Kita ulangi. Summa tawallaitum, kemudian berpaling siapa kalian, mim ba'di dzalika, setelah itu. Falaula fadlullahi, maka sekiranya tidaklah bahwa karunia Allah itu ada, alaikum pada kalian, wa rahmatuhu dan juga rahmatnya, lakuntum maka sungguh ada siapa kalian adalah minal khosirina, termasuk orang-orang yang rugi. Sekarang kita terjemahkan menggunakan urutan Indonesia. Kemudian kalian berpaling. Jadi ini orang-orang Bani Israel yang di ayat sebelumnya ditunjukkan, diperintahkan harusnya mereka melakukan ini perintahnya. Khudzu ma atainakum, ambillah oleh kalian, kalian ambillah kitab itu, kitab yang telah diberikan kepada kalian itu, ambillah dengan teguh dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Sudah kita bahas. Tapi ternyata yang mereka lakukan apa? Summa tawallaitum, setelah berlalunya waktu beberapa lamanya, kemudian justru mereka berpaling setelah itu, setelah sekian banyaknya kejadian yang di atas. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, maka sekiranya tidaklah karena karunia Allah itu, karena karunia Allah kepada kalian itu ada, serta juga rahmatnya, maka sungguh kalian adalah termasuk orang-orang yang rugi. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut masuk kepada pembahasan kata per kata agar kita memahami dengan benar maksud dari ayat ini. Baik, kita lanjutkan dengan papan tulis. Summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Summa tawallaitum, kemudian ya, kita ketahui huruf ataf yang paling banyak dipakai ini ada wawu, ada au, ada fa, ada summa. Nah, summa ini berarti adalah telah ada jeda yang cukup lama. Jadi biasanya dalam bahasa Indonesia kita maknai kemudian ya, sudah ada jeda yang cukup lama, kemudian. Summa, kemudian summa tawallaitum, kemudian tawalla itu sama dengan al-idbar atau ta'arrada, jadi dia berpaling. Berpaling, bermaknanya berpaling. Kemudian berpaling, tawalla ya, berpaling. Dari kata walla terus kemudian wala jadi tawalla, mengikuti wazan tafa'ala, tawalla maknanya berpaling. Summa tawallaitum, kemudian berpaling siapa kalian ya. Di sini berarti ingat, tum ini adalah berupa isim dhamir. Dhamirnya kita istilahkan dengan dhamir rafa' mutaharrik. Maka kalau ada dhamir rafa' mutaharrik seperti ini, pastikan depannya itu fi'il madhi. Ya, berarti tawalla di sini ada fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni. Mabninya di sini mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Berarti dhamir rafa' mutaharrik di sini berkedudukan sebagai fa'ilnya. Karena dia dhamir, maka hukumnya mabni. Karena ini fa'il, maka dia rafa'. Rafa'nya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Dah selesai. Summa tawallaitum, kemudian berpaling siapa kalian. Lah kok sudah dikasih tahu, Allah sudah membuat sesuatu yang harusnya ini cukup untuk menjadi peringatan, cukup untuk menjadi pengingat yang kuat, yaitu apa? Wa idz akhadallahu mitsaqakum. Ya, ketika Allah mengambil janji kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan Allah sudah jadi gunung diangkat taruh di atas mereka, ayo kalian harus janji ya, janji. Nah, mereka sudah mau, tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu sudah
membuat mereka lupa dan kemudian mereka berpaling dari kisah itu. Sobat Fuadi rahimakumullah, ini sering terjadi juga pada kita. Ya, mari kita introspeksi. Jangan sampai kita ini terlalu dasar Bani Israel ya. Tapi kita juga ini itu dijadikan oleh Allah pengingat sampai dijelaskan begitu panjangnya di dalam Al-Qur'an karena kita umat Rasulullah juga berpotensi untuk melakukan kesalahan yang sama. Maka kita harus ingat sekali jangan sampai ini kita ulang. Betapa sering kita oleh Allah misalkan diberikan oleh Allah teguran, misalkan kita sakit atau kita menghadapi masalah. Sebenarnya masalah itu semua adalah Allah ingin kita itu kembali meneguhkan janji. Kira-kira begitu. Itu sama seperti ketika warofa'na fawqakumut tur. Kita diposisikan diancam dengan masalah. Kemudian kita kembali. Kemudian yang asalnya tidak begitu sholat menjadi sholat, yang asalnya tidak doa menjadi doa, menangis kepada Allah meminta. Tapi seringkali ketika itu semua sudah selesai, sudah terjadi oleh Allah dibuat kembali baik-baik saja, biasanya terus summa tawallaitum, kalian terus berpaling lagi, tidak lagi sholat, tidak na'udzubillah min dzalik ya, tidak lagi mengingat Allah dan seterusnya. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Nah, seiring lamanya waktu kemudian kita melupakan apa yang telah diberikan kepada Allah. Nah, peringatan-peringatannya akhirnya lupa. Ini Bani Israel. Summa tawallaitum, terus kemudian kalian berpaling. Berpalingnya kalian itu mimba didzalik, setelah itu. Di sini ada fungsi taukid yang cukup kuat. Perhatikan di sini, ini sering ditanyakan. Kemarin termasuk ada sobat Fuadi yang menanyakan via WhatsApp. Ba'da, waro'a, qobla dan yang seperti itu ya, kalimat-kalimat yang memiliki makna dzaraf secara khusus itu ya. Contohnya ba'da di sini, ini dia adalah kalimat isim ya. Kita harus selalu ingat dia isim bukan huruf ya. Dia isim. Kemudian hukumnya mu'rab. Kategorinya karena tidak memiliki makna jamak maupun tasniyah, masukkan saja dalam kategori isim mufrad. Kedudukannya, ingat, di sini dia punya kedudukan. Di satu sisi, ini min adalah huruf jar, ya, berarti di sini dia majrur. Tapi di sisi yang lain, dia juga memiliki kedudukan sebagai dzaraf karena dia memiliki makna waktu. Ya, memiliki kandungan keterangan waktu, berarti di sini dia dzaraf. Berarti dia memiliki dua kedudukan, majrur karena jatuh setelah huruf jar, dzaraf karena sebagai keterangan waktu. Berarti majrur i'rabnya harus jar, sementara dzaraf i'rabnya harus nasab. Bagaimana? Mana yang kita dahulukan? Perhatikan, min ini adalah sangat dekat untuk memberikan pengaruh dan dia langsung nampak secara zahir pas di depannya, maka ini harus didahulukan. Oleh karena itu dia nanti i'rabnya jar, tanda jarnya isim mufrad dengan kasroh. Makalah di sini dia dibaca mim ba'di. Ini kasrohnya adalah kasroh tanda bahwa dia hukumnya mu'rab, i'rabnya jar karena sebagai majrur dari min, terus tanda jarnya dengan kasroh mim ba'di. Tapi di sisi yang lain, bagaimanapun dia keterangan waktu, maka keterangan waktu itu dzaraf, i'rabnya nasab. Harusnya nasabnya isim mufrad itu dengan fathah, tapi karena dia sudah direnggut, sudah direnggut oleh si min ini untuk menjadi majrurnya yang dia harus berharokat kasrah, maka berarti ini hanya dalam mahal saja. Ya, perhatikan. Nah, sehingga yang harus kita ingat, misalkan suatu saat minnya ini kok dihilangkan tanpa min, berarti langsung dia kembali pakai ini, langsung ba'da. Ya, jadi kalau minnya huruf jarnya dihilangkan, dia langsung kembali asli keterangannya, asli maknanya itu adalah keterangan waktu. Ya, oleh karena itu dia nanti harusnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah ba'da dzalik. Tapi kalau dahulu min menjadi mim ba'di. Maka yang perlu kita ingat berarti huruf jar ini
tidak ada penambahan makna kecuali menguatkan. Tapi kita jangan katakan ini hanya tambahan, karena ini Al-Quran. Ketika oleh Allah sudah diredaksikan, berarti ini ada manfaatnya. Yaitu di sini apa? Untuk menguatkan dzarafnya. Bahwa kalian itu berpaling itu setelah kejadian yang ini, setelah mimba didzalik, setelah itu kalian berpalingnya kalian itu setelah itu, gitu kira-kira. Itu setelah itu loh. Setelahnya ini ada penguatan. Maksudnya bagaimana? Ingat, ayat ini itu adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya, di mana Allah itu wa rafa'na fawqakumut tur. Jadi Allah mengambil janji mereka, tapi setelah mengangkat di atas mereka itu gunung. Loh, setelah seperti itu, setelah kejadian yang benar-benar membuat mereka benar-benar ketakutan sekali, kok bisa-bisanya kejadian itu dilupakan. Nah, itu ya. Kok bisa-bisanya mereka berpaling setelah kejadian itu loh. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi ini fungsi dari min untuk memberikan penekanan terhadap dzaraf bahwa mereka berpalingnya itu setelah itu loh. Nah, gitu ya kira-kira mim ba'di dzalik. Terus kemudian perlu diingat bahwasanya ini model-model seperti ba'da qabla ini dia harus selalu diidhofahkan. Maka dzalika di sini berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Kalau misalkan kalimat seperti ba'da qabla kok tidak diidhofahkan, tidak, maksudnya mudhof ilaihnya dibuang, karena dia nggak bisa tidak diidhofahkan. Secara makna harus diidhofahkan, tapi terkadang mudhof ilaihnya karena sudah umum terkadang tidak disebut. Ketika itu terjadi, maka ini harus mabni dhammah, sehingga di khatib menyebut amma ba'du. Berarti aslinya amma ba'da dzalika. Dzalikanya dibuang menjadi amma ba'du. Mabni dhammah tapi mahalnya tetap nasab karena sebagai dzaraf. Selesai. Summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Kita lanjut. Falaula fadlullahi 'alaikum. Ini ada satu hal yang belum pernah saya kaji di ngaji Fuadi, yaitu terkait dengan laula. Falaula fadlullahi 'alaikum. Nah, ini belum pernah saya kaji ya. Fa-nya di sini adalah mengawali suatu pembicaraan baru. Tadi sudah disampaikan, ternyata kalian kemudian berpaling. Ya, setelah itu semua. Falaula, maka maksudnya di sini adalah mengawali sebuah pembicaraan baru. Berarti dia huruf isti'naf. Isti'naf. Huruf yang digunakan untuk mengawali satu pembicaraan baru biasanya pakai fa atau pakai wa, ya. Terus kemudian laula. Lah ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan laula. Laula ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah limtina'il wujud, ya. Limtina'il wujud. Yang kedua adalah litahdid. Litahdid. Oke, yang pertama adalah limtina'il wujud, yang kedua adalah litahdid. Limtina'il wujud ini maksudnya bagaimana? Yaitu tidak terjadinya sesuatu yang disampaikan berikutnya karena tidak adanya sesuatu yang pertama. Jadi dia sesuatu yang disebutkan yang pertama ini tidak terjadi karena itu yang kedua pun tidak terjadi. Contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia, misalkan saya katakan kalau saja saya tidak hadir, tentu ini berantakan. Nah, kalau saja saya tidak hadir, tentu acaranya berantakan. Misalkan saya katakan seperti itu, berarti faktanya apa? Acaranya tidak berantakan karena saya hadir. Jadi tidak terjadinya sesuatu yang kedua nanti, jadi yang jawabnya karena tidak terjadinya yang syaratnya. Jadi dia syarat tapi limtina'il wujud. Jadi karena yang pertama ini syaratnya tidak ada, maka jawabnya pun nanti tidak terjadi. Gitu ya. Ini namanya limtina'il wujud. Tadi misalkan ya seperti itulah, contohnya seperti itu. Kita langsung bahas saja ke ayat ini misalkan. Falaula fadlullah, kalau saja, sekiranya, jadi launya ini syarat ya. Sekiranya tidaklah ya karunia Allah itu ada. Lah, di sini
Laula limtina'il wujud ini, terus kemudian fadlu ini posisikan sebagai mubtada. Sebagai mubtada, terus kemudian khobarnya mana? Khobarnya mahdzufun. Khobarnya dibuang. Khobarnya dibuang berupa kita bisa pakai kalimat yang umum saja, yaitu maujudun. Ya. Jadi misalkan begini, berarti asli katanya falaula fadlullahi maujudun. Itu ya. Tapi fadlullah ini khobarnya bukan alaikum sebagai jar majrur, sebagai khobarnya bukan. Saya kok agak rumit ya menjelaskannya. Maaf. Sebentar, saya ulangi dari awal ya. Jadi begini, laula ini dia adalah yang pertama harfun limtina'il wujud, untuk menyatakan bahwasanya tidak terjadinya sesuatu yang syarat yang pertama ini menyebabkan tidak terjadinya nanti apa yang dijawabnya. Misalkan saya katakan, sekiranya saya tidak hadir, ya, maka pasti acaranya berantakan. Misalkan saya katakan seperti itu, maka berarti acaranya yang terjadi tidak berantakan karena saya ternyata hadir. Nah, di sini laula, sekiranya tidak. Nah, gitu ya. Terus, ini namanya limtina'il wujud. Nah, orang Arab menggunakan laula yang seperti ini mubtada setelahnya, khobarnya itu dibuang, posisinya mahdzuf, posisi dibuang. Ya. Loh, mungkin ada yang tanya, loh itu kan terjadi kesalahan nanti seperti yang salah input di dalam mushaf Al-Fuadi, misalkan alaikum itu kan jar majrur. Kenapa kita tidak jadikan khobarnya adalah itu? Nah, di sini yang pentingnya nanti. Oke, sebelum kita bahas yang kedua. Jadi laula di sini ini yang menjadi mubtada adalah fadlu. Jadi fadlu di sini adalah mubtada, ya. Khobarnya mana? Khobarnya dibuang. Alaikum ini adalah susunan jar majrur. Kita bahas terlebih dahulu terkait dengan susunan jar majrur. Susunan jar majrur sebenarnya secara hakiki dia bukanlah khobar. Misalkan ada seseorang mengatakan at-tilmidzu fil masjidi, misalkan, ya. At-tilmidzu fil masjidi, Al-tilmidzu, bahwa seorang murid itu adalah fil masjidi, ada di dalam masjid. Nanti biasanya kita katakan yang menjadi khobar adalah jar majrur ini. Sebenarnya bukan jar majrurnya yang menjadi khobar, tapi yang menjadi khobar adalah lafadz yang terbuang atau lafadz yang disimpan atau mahdzuf atau terbuang berupa kata yang umum, misalkan maujudun. Perhatikan, at-tilmidzu, bahwa murid itu adalah maujudun atau mustaqirun, ada fil masjidi, di dalam masjid. Saya ulangi, kata-kata at-tilmidzu fil masjidi sebenarnya kalau dipanjangkan at-tilmidzu, bahwa seorang murid adalah maujudun, ada fil masjidi, di dalam masjid. Berarti sebenarnya yang menjadi khobar itu adalah lafadz maujudun atau mustaqirun, ya. Biasanya kalau di nahwu disebut mustaqirun, misalkan, ya. Ini kita katakan mustaqirun. Oke, ini saya biar kita benar-benar paham terkait dengan hal ini. At-tilmidzu, bahwa seorang murid adalah mustaqirun, orang yang berada fil masjid, di masjid. Berarti sebenarnya yang menjadi khobar adalah lafadz mustaqirun. Atau bisa kita kira-kirakan at-tilmidzu istaqarra. Berarti pakai fi'il mengira-kirakannya. At-tilmidzu, bahwa seorang murid adalah istaqarra, ada siapa dia. Berarti di sini ada fi'il plus fa'il. At-tilmidzu, bahwa seorang murid adalah istaqarra, ada siapa dia, si murid itu, fil masjidi, di dalam masjid. Atau pakai mustaqirun, at-tilmidzu, bahwa seorang murid adalah mustaqirun, ada fil masjidi, di masjid. Perhatikan, maka khobar yang tidak disebutkan ini bisa kita kira-kirakan berupa mufrad, berupa lafadz satu kata mustaqirun, bisa kita kira-kirakan berupa fi'il dan fa'ilnya istaqarra.
Ya, oleh karena itulah maka sebenarnya khobarnya bukan jar majrurnya, tapi yang menjadi khobar adalah lafadz mustaqirun atau istaqorra yang disimpan. Kalau yang kita kira-kirakan istaqorra berarti ini jumlah. Kalau yang kita kira-kirakan mustaqirun ini berarti mufrad, satu kata. Nah, oleh karena itulah disebut khobar seperti ini namanya syibhul jumlah, serupa dengan jumlah. Ya, jadi jar majrur ataupun dzaraf disebut serupa dengan jumlah. Nah, yang perlu kita ingat di sini, saya jadi panjang ini ya penjelasannya. Yang perlu diingat adalah jar majrur ini adalah pasti punya keterkaitan. Ingat, dia kata bantu, huruf jar ini kata bantu. Dia pasti punya keterkaitan. Keterkaitannya dengan apa ini? Keterkaitannya dengan lafadz ini. Saya kasih contoh. At-tilmidzu, bahwa seorang murid adalah mustaqirun, ada. Fil masjidi, ada fil masjidi, di dalam masjid. Berarti fil masjidi keterkaitannya dengan lafadz mustaqirun. Atau kita kira-kirakan pakai istaqorro. At-tilmidzu, bahwa seorang murid adalah istaqorro, ada siapa dia? Fil masjidi, di dalam masjid. Berarti fil masjidi keterkaitannya dengan lafadz mustaqirun atau lafadz istaqorro, sesuai dengan yang kita perkirakan. Nah, terus apa sih bedanya? Bedanya dengan yang ini. Alaikum, ya. Misalkan di sini kita perkirakan khobar yang dibuang adalah lafadz maujudun, misalkan sama kayak tadi. Falaula fadlullah. Ya, kita masuk ke sini dulu. Semoga ini tidak terjadi terlalu rumit ya. Falaula fadlullah, maka sekiranya tidaklah bahwa fadlnya Allah itu wujud, itu ada. Nah, di sini ada khobarnya mubtada, ini mubtadanya ya. Saya lambangkan pakai mim saja. Maka sekiranya tidaklah bahwa karunia Allah itu ada. Nah, alaikum, pada kalian. Nah, di sini ini yang membuat menjadi beda. Alaikum ini adalah susunan jar majrur. Tapi dia keterkaitannya bukan dengan lafadz maujud ini, berbeda dengan di sini. Misalkan saya buat yang sama, misalkan pakai ala. Al-qalamu, bolpen itu, alal maktabi, misalkan ada di atas meja. Maka alal maktabi, di atas meja ini keterkaitannya bukan terkait dengan kolam, tapi keterkaitannya dengan keberadaannya. Al-qalamu, bahwa bolpen itu adalah mustaqirun, ada alal maktabi, di atas meja. Berarti yang di atas meja itu keberadaan bolpen itu. Sementara di sini bukan. Falaula fadlullahi, maka sekiranya tidaklah bahwa keutamaan Allah itu ada. Lah, alaikum ini bukan keterkaitannya dengan lafadz maujud, tapi keterkaitannya dengan lafadz fadlu. Nah, ini loh yang bikin rumit ya. Jadi di sini asli ayatnya adalah maka sekiranya tidaklah karunia Allah kepada kalian itu ada. Itu ya. Jadi alaikum ini keterkaitannya bukan kepada lafadz maujud khobar yang dibuang, tapi kepada lafadz fadlu. Sekiranya tidaklah karunia Allah kepada kalian itu ada. Nah, jadi di sini ya. Jadi semoga bisa dipahami. Saya nggak tahu ini rumit, saya juga bingung untuk menjelaskan lebih mudah lagi. Jadi itu intinya, laula ini adalah kalimat yang namanya faedahnya limtina'il wujud. Kemudian kalimat setelahnya kok mubtada, itu nanti mubtadanya khobarnya akan dibuang. Dan tidak boleh dimunculkan, tidak boleh ya. Yang kita perlu ingat di sini alaikum ini keterkaitannya bukan kepada khobar yang dibuang, tapi kepada lafadz fadlu. Sekiranya karunia Allah kepada kalian itu tidak ada.
Jadi kalau diartikan mungkin tampaknya dalam bahasa Indonesia tidak begitu beda, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab beda sekali. Semoga bisa ditangkap. Baik, kita lanjut. Maka sekiranya tidaklah karunia Allah itu ada, alaikum, karunia alaikum terhadap kalian atau kepada kalian. Jadi ini bukan keterkaitannya dengan lafadz maujudun yang dibuang, tapi kepada lafadz fadlu. Wa rahmatuhu, dan juga rahmatnya Allah. Ya, lakuntum, maka pasti ada siapa kalian adalah minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Di sini menjadi jawab. Ini tadi syaratnya, ini adalah jawabnya. Lakuntum, maka pasti, ya, sungguh pasti benar-benar ada siapa kalian. Ini menunjukkan kepastian. Pasti ada siapa kalian adalah minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ini adalah kana plus tum, kemudian minal khosirin, ini adalah susunan berupa jar majrur berkedudukan sebagai khobarnya kana. Jadi kana ini isimnya adalah tum, isimnya kana, khobarnya berupa jumlah minal khosirin. Ini jadi kita kembali kepada maknanya laula, sekiranya tidaklah karunia Allah kepada kalian itu ada, begitu pula rahmatnya, maka kalian pasti menjadi orang-orang yang ruginya itu pasti, ya, minal khosirin, pakai kalimat isim. Artinya apa di sini? Dari awal kita harus ingat, fadlullah ini apa? Rahmat itu apa? Sebagian mufassir menyebut fadl Allah ini adalah diterimanya taubat mereka, rahmatnya inilah adalah ampunan kepada mereka. Ya, kalau saja mereka, orang-orang Bani Israel itu, kalau saja kalian setelah melakukan itu kok tidak mendapatkan fadl dan rahmatnya Allah, pasti kalian sangat rugi. Ya, ini nggak usah jauh-jauh ke mereka. Kita saja, misalkan kesalahan kita yang kita lakukan kok tidak mendapatkan fadl, berupa apa? Kita diberi taubat dan kita kemudian diterima taubat kita, terus rahmatnya kita misalkan tidak diampuni, maka tentu kita sangat merugi sekali. Nah, di sini diistilahkan menggunakan fadl. Fadl itu apa? Fadl itu adalah suatu kebaikan yang sebenarnya tidak wajib. Ya, jadi fadl itu ziyadah alama wajibah. Jadi tambahan dari apa yang wajib. Sebenarnya tidak wajib, tapi saking baiknya Allah, saking Allah itu Rahman Rahimnya, itu diberikan oleh Allah. Sebenarnya itu tidak wajib. Jadi ini adalah fadl. Jadi fadlnya, karunia Allah berikan itu apa? Mereka diberikan taubat, terus kemudian taubatnya diterima, dan kemudian mereka diampuni. Ya, mereka diampuni setelah melakukan ini tadi. Nah, ini adalah fadl. Baik, Sobat Fadil rahimakumullah, tadi cukup rumit untuk penjelasan nahwunya, semoga bisa dipahami. Ini saya paksakan, sebenarnya saya dikritik banyak orang untuk yang ngajinya jangan terlalu berat, langsung saja ke tafsirnya apa, ke inti masalahnya apa, nggak usah mengungkapkan nahwunya terlalu detail. Ada yang mengkritik seperti itu, tapi ini saya pikir di YouTube belum begitu banyak yang ngaji detail dalam hal nahwu. Oleh karena itu saya paksakan, semoga ini menjadi alternatif, karena kalau yang ngaji-ngaji menjelaskan biasa mungkin sudah banyak, jadi saya mengambil bagian yang belum banyak dilakukan banyak orang, semoga bermanfaat. Dan jika ini memberikan satu manfaat, silahkan share, bagikan video ini kepada orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Baik, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum, astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.